Tak ada BlackBerry, rotan pun jadi. Terlalu tinggi harapan bagi beberapa daerah di Indonesia untuk dilirik oleh perusahaan multinasional. Jangankan masuk radar investor asing, beberapa daerah bahkan masih bergulat dengan urusan standar hidup minimal. Namun perekonomian harus terus bergulir dan harus semakin membaik. Sulawesi Tengah misalnya, masuk dalam pengembangan wilayah koridor Sulawesi. Di kota Palu, industri rotan jauh lebih masuk akal karena daerah ini memang basis rotan di Indonesia. Tujuannya agar lahir desainer dan tenaga kerja lokal tanpa harus mendatangkan dari Pulau Jawa. Dan rotan dari Palu pun bisa diekspor ke negara maju. Tak ada BlackBerry, rotan pun jadi. Terima kasih Anda masih di Economic Challenges Pak Dedi. Ada yang menarik juga tadi disampaikan oleh Pak Dedi bahwa industri ke depan itu harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ada sekarang istilah kompetensi inti industri daerah. Apa sebetulnya yang dimaksud itu Pak? Ya Pak, jadi kalau kita lihat dari kompetensi inti ini suatu konsep yang diambil dari dua pendekatan Pak. Pertama, pendekatan empiris. Itu adalah pada tahun 76 salah satu gubernur di Jepang memperkenalkan yang namanya one village one product. Jadi bagaimana mengembangkan satu desa, satu produk yang betul-betul unggul. Nah, tapi apakah itu tahun 76, sekarang tahun 2000, apa konsep ini hanya begitu saja diadop? Nah, kita lihat lagi secara teoritis. Secara teoritis itu dalam satu model persaingan ada yang namanya market based theory, ada resource based theory. Nah, suatu bangsa atau suatu organisasi bisa memiliki daya saing yang kuat kalau perusahaan itu, negara itu, daerah itu harus punya core kompetensi. Nah, sehingga dan ini juga diperkuat Pak oleh temannya Pak Bustanil waktu pengukuhan guru besar di Universitas Indonesia, Pak Martani Husaini, yang membuat konsep Saka Sakti, satu kabupaten, satu kompetensi inti. Nah, sehingga dua konsep ini digabungkan. Kompetensi intinya sendiri siapa yang menetapkan Pak? Ini satu proses Pak. Jadi kita ini secara bersama-sama antara Kementerian Perindustrian dengan daerah menentukan kompetensi inti. Jadi memang tadi konsep ini tetap OPOP ini menjadi satu basicnya. Bahwa di suatu daerah, katakanlah di Palu, adalah rotan. Nah, baru dari rotan itu kita cari kompetensi apa yang harus kita bangun. Nah, itulah dengan value chain. Kalau teman-teman ekonomi, value chain kita pilih. Nah, sehingga disitulah kita, kompetensi itu kita harus kita bangun. Gitu, Pak. Siapa yang mengajarkan nanti itu Pak? Kami ada konsultan Pak. Jadi konsultan ini kerjasama dengan teman-teman UI, dengan teman-teman ITB Pak. Dalam rangka memfasilitasi, melakukan perencanaan, melakukan perumusan terhadap di daerah-daerah itu sendiri. Jadi kalau kasusnya Palu misalnya, itu ada orang dari UI dan dari ITB datang ke Palu mendampingi di sana. Betul Pak. Jadi kan untuk menentukan ini harus dikuatkan oleh stakeholder Pak. Jadi oleh aparat yang ada di Palu, termasuk Pak Wali Kota, DPRD, termasuk juga para pengusahanya. Nah, sehingga ini punya perencanaan yang sifatnya kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Malah kalau Bapak itu, yang di Palu itu Pak, yang namanya pusat inovasi, yang megang bukan kepala orang dinas Pak, tapi orang perguruan tinggi. Universitas. Karena satu daerah akan berkembang kalau proses ABG itu berjalan Pak. Apa itu ABG? Akademisi, birokrasi, bisnis dan government. Pak Rusdi, sejauh mana apa yang diceritakan oleh Pak Dedi itu betul-betul terlaksana dengan baik di Palu? Ya, jadi saya untuk rotan ada beberapa tadinya, tapi saya ke rotan sama coklat. Jadi rotan itu pertama kita sudah membangun sekolahnya, kita juga membangun klaster-klasternya, kemudian kita budidaya kurang lebih 100 hektar untuk budidaya rotannya. Jadi walaupun hutan Sulawesi Tengah itu ada 4.394 hektar, tetapi kita tetap harus mulai mencoba budidaya rotan itu. Kita coba budidaya rotan dan ini kita lakukan. Inilah kira-kira kita prosesnya untuk rotan. Kalau sudah dengan kompetensi dasar itu dimiliki, apakah kemudian produk dari Palu bisa bersaing misalnya dengan produk dari China? Kita juga kerjasama dengan ITB dalam desain, Pak.
Jadi kami mungkin di daerah nggak punya, tapi udah mulai bisa tangan halus untuk mengerjakan seperti Cirebon. Tetapi untuk desain masih kekurangan. Itulah kita ergonomisnya dan desainnya kita ITB mengkombinasikan. Jadi, itu yang dibantu oleh departemen, Pak. Jadi departemen. Pak Rusdi sendiri merasa kompetensi inti industri di daerah itu bukan sebuah jebakan, tapi betul-betul memberikan hal yang positif bagi perkembangan industri di daerah. Iya. Karena ya sekarang kira-kira sudah mulai ada yang mau ekspor. Ya dulu cuma hanya Cirebon, tapi sekarang sudah tahun ini kita sudah ada yang mulai dari Palu untuk ekspor. Tapi untuk kualitas rotannya kita juga sudah tidak malu seperti dengan Cirebon. Karena kualitas yang kita lihat bahwa Cirebon yang tinggi, tapi kita juga free carrying juga ke Cirebon, kemana-mana, ke Solo, kemana-mana. Mas Inul, kalau kemudian lihat pengalaman Palu dan kemudian penjelasan Pak Dedi, apakah ini sebuah konsep yang memang seharusnya kita lakukan sehingga memang industri kita mempunyai dasar yang kuat? Oke, dasar diperlukan. Kemudian jangan lupa tadi yang belum disampaikan adalah penguasaan pasar, Mas Tommy. Jadi penguasaan pasar itu memerlukan kecerdasan lain yang saya tuliskan sebagai market intelligence. Ya. Apapun peta pesaing, peta pasar selera masyarakat, itulah yang dikuatkan melalui nanti perumusan desain yang baru. Ya, kemudian pengkajian dan kerjasama dengan pusat-pusat inovasi. Saya senang jika bukan karena saya dari perguruan tinggi, karena teman-teman di Palu memanfaatkan universitas setempat Tadulako yang memang seharusnya demikian. Jadi kalau di konsep inovasi itu namanya triple helix, Pak Dedi sudah sampaikan, akademisi, bisnis, government. Tapi saya biasanya tambah satu lagi, Mas Tommy, tambah C, A, B, G, C. Academic, Business, Government, Civil Society. Karena walau bagaimanapun toh akan mensejahterakan masyarakat juga. Itulah yang mungkin perlu didorong ke depan. Gitu. Saya nanti ingin mengajak teman-teman dari FEUGM juga untuk ikut berdialog. Jangan kemana-mana, Economic Challenge akan segera kembali saat lagi.